Baik, terima kasih sebelumnya saya haturkan kepada Ustadz Cahyadi Tahkaryawan, SSI APT ya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Untuk memulai keberkahan acara kita, enggak kita mulai semuanya ya. Semoga acara kita penuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja, segala puji syukur kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan bagi kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan berbagai nikmat lain yang tidak bisa kita menghitungnya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu dan selalu bersyukur kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan selawat kita panjatkan juga kita bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang istiqomah menegakkan din Islam ini sampai di akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, yang saya hormati pembicara kita yang luar biasa pada hari ini, alhamdulillah, Ustadz Cahyadi Tahkaryawan, SSI APT, atau biasa akrab dipanggil Pak Cah. Mohon izin, Ustadz saya panggil Pak Cah. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan Luqmanul Hakim, yang pada hari ini, pada pagi ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Yayasan, yaitu Hadi Sutrisno, beserta tim manajemen yang hadir. Alhamdulillah, hatur nuhun, jazakumullah khairan katsira juga sudah berkenan mengundang saya sehingga bisa bersilaturahim dengan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Luqmanul Hakim semakin jaya ya dan semakin memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pendidikan khususnya di Kota Bandung ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga saya hormati kepada Kepala Sekolah Pober ya atau TK, yaitu Ibu Ican, Ibu guru anak-anak saya, alhamdulillah. Juga kepada Kepala Sekolah SD Luqmanul Hakim, Ibu Wenti, sama Ibu Wenti juga ibu guru dari banyak anak-anak saya, alhamdulillah. Dan juga kepada Kepala Sekolah SMP yaitu Bapak atau Ustadz Muhyiddin, alhamdulillahirabbil alamin. Juga kepada host ya, Kang Setia tadi yang sudah sangat ceria gitu ya mendampingi kita semua dan seluruh panitia. Dan juga kepada semua tamu undangan yang telah hadir. Hari ini ada tadi totalnya ada 166 partisipan. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan bergabung dalam acara kita yang insya Allah akan sangat bermanfaat, yaitu parenting online dari Luqmanul Hakim ya, dari Luqmanul Hakim, mungkin sebuah nama yang tidak pernah lupa, tidak akan pernah lepas ya dari kehidupan kita. Nama itu ada di dalam Al-Quran dan nama itu mengukir indah gitu ya untuk membentuk anak-anak kita, cucu kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang saya sangat sangat sekali. Judulnya aja ya, merawat rumah tangga bahagia sampai ke surga. Dan lebih luar biasanya, judul itu akan dijelaskan, akan disampaikan, akan dipaparkan gitu oleh seorang yang sangat berpengalaman sekali dalam rumah tangga. Kenapa? Saya sampaikan karena memang sudah terbukti ya banyak sekali karya-karya beliau, dan bukan hanya karya tapi pengalaman beliau yang memang betul-betul sangat mumpuni terkait dengan keluarga, yaitu Ustadz Cahyadi Tahkaryawan, atau mungkin lebih sering kita panggil dengan Pak Cah. Mohon izin Pak Cah, saya sampaikan dulu biodata dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Cah. Beliau adalah kelahiran Karanganyar 11 Desember 1965. Memiliki seorang istri yaitu Ibu Hajah Ida Nur Laila. Dan alhamdulillah dikarunia Allah 6 orang anak, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Alamat beliau di Jogja. Untuk sosmednya ya, ada Twitter Pak Cah, juga ada di Facebook ya, Cahyadi Tahkaryawan,
juga ada di IG ya, Cahyadi ini kalau akan langsung ketemu ya. Dan alhamdulillah kita lihat memang pendidikan beliau ini, Masya Allah ya, walaupun ya beliau adalah seorang yang memiliki latar belakang Fakultas Farmasi UGM, tapi Masya Allah beliau ini sangat kompeten dan sangat pengalaman sekali terkait dengan rumah tangga, terkait dengan parenting. Pendidikan beliau juga adalah sebagai lulusan daripada pendidikan profesi apoteker UGM, kemudian program pendidikan reguler angkatan ke-45 gitu ya, di Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2010. Wah, ini luar biasa Pak Cahya. Saya juga pernah berharap nih ikut program ini. Alhamdulillah Pak Cah sudah mengikutinya, ini luar biasa. Barakallah Pak Cah. Dan juga beliau juga memiliki pengalaman atau pendidikan pada kursus konselor keluarga. Alhamdulillah. Dan beliau organisasinya Wonderful Family Institute, juga ada ikatan alumni Lemhanas RI. Alhamdulillah. Aktivitasnya banyak banget ya. Banyak sekali. Untuk saya akan baca lebih daripada 70 buku ya, nanti saya sampaikan. Judulnya juga sangat-sangat menarik. Saya juga sangat suka gitu membaca buku-buku beliau. Penulis buku, kemudian beliau adalah senior editor ya di PT Era Adi Citra Intermedia. Jadi ada sebuah penerbit ya, beliau adalah senior editornya. Konselor di Jogja Family Center, juga konsultan ketahanan keluarga di Rumah Keluarga Indonesia. Jadi ada sebuah lembaga RKI, Rumah Keluarga Indonesia, beliau adalah salah satu konsultannya. Pengasuh pengajian Permata atau pernik rumah tangga. Founder Sekolah Ayah, founder Sekolah Ibu Jogja, pengasuh kelas Wonderful Family, pengasuh sekolah nikah, pengasuh ketua menulis online, pengasuh ketua menulis online, Masya Allah ya, ini jadi beliau juga ada komisaris utama PT Wonderful Planner Indonesia, dan beliau juga adalah pembimbing Wonderful Umroh. Nah ini yang mau umroh nanti ya, pengen ada nuansa yang baru ya, nuansa yang berbeda, ini juga nanti bisa bergabung bersama beliau. Saya sampaikan juga ini blognya banyak banget, tapi mungkin saya akan bacakan dulu ini penghargaan. Ini banyak penghargaan beliau, antara lain penulis buku berbahasa Indonesia terbaik dari Pusat Bahasa Depniknas ya, tahun 2006. Alhamdulillah, Masya Allah, penulis buku berbahasa Indonesia terbaik. Kemudian juga anugerah Best People Choice dan dari Kompasiana tahun 2014. Juga beliau adalah penerima penghargaan Pin Emas Pegiat Ketahanan Keluarga dari Gubernur DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 pada tahun 2019. Masya Allah ya, barakallah Pak Cah, ini dengan berbagai penghargaannya mungkin juga tidak terbacakan ya, dan buku-buku beliau sangat banyak sekali. Bisa dibayangkan ya bagaimana pakarnya beliau bisa menulis sekian buku ini. Buku-buku beliau itu adalah judulnya Pernak-pernik Rumah Tangga Islami, kemudian Agar Cinta Menghiasi Rumah Tangga Kita, Wonderful Marriage. Nih ya, bukunya juga berjudul ini. Ada juga judulnya Wonderful Journey. Ada juga buku yang berjudul Wonderful Family, Wonderful Husband, Masya Allah ya, Wonderful Wife. Ini semua buku-buku karangan beliau. Kemudian ada juga Wonderful Couple, Wonderful Love, Masya Allah ya, Wonderful Parents, dan Wonderful Mertua dan Menantu. Dan satu lagi, ini saya sebutkan, lebih daripada 70 buku sudah ditulis oleh Pak Cah, oleh narasumber kita hari ini, Ustadz Cahyadi Takaryawan SSI APT. Dan sebagai informasi terakhir, mudah-mudahan Pak Cah juga masih ingat, tahun pandemi kita tahun 2020 ya. Tahun 2020 alhamdulillah saya juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan Pak Cah sama-sama sebagai narasumber. Pada saat itu diundang dari BPKK PKS Malaysia ya, pada saat
itu saya diundang sebagai narasumber dan narasumber juga adalah Ustadz Cahyadi pada tahun 2020 dan saya juga sangat menikmati apa-apa yang beliau terangkan, apa-apa yang beliau sampaikan. Karena itu para partisipan, para hadirin semua yang hadir di sini, jangan lewatkan apa yang akan beliau sampaikan, apa yang akan beliau terangkan kepada kita. Mudah-mudahan kita simak dengan semaksimal mungkin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa meraih bagaimana merawat rumah tangga kita ini bahagia di dunia, bahkan sampai bahagia ke surga Allah nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan atau kepada Pak Ca, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadholi masykuran. Mangga Pak Ca. Baik, cek sound dulu apakah suara saya cukup jelas kedengaran. Alhamdulillah jelas Ustadz, jelas Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, bil khusus Ibu Salmiah Rambe dan semua yang hadir dalam kesempatan Zoom kita. Berbaik sekali kita bisa silaturahim meskipun hanya melalui online untuk berbincang pada tema yang bisa dikatakan tidak pernah selesai untuk kita diskusikan ya, karena selalu menarik, selalu aktual untuk kita diskusikan. Bagaimana kita merawat rumah tangga kita dan bisa bahagia sampai di surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan Zoom kali ini kelak termasuk yang mendapatkan seruan dari Allah SWT, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah SWT. Antum wa azwajukum. Kalian dan pasangan-pasangan hidup kalian. Tuhbarun. Kalian akan dibahagiakan oleh Allah SWT di dalam surga itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan izin, diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menikmati seruan tersebut dan bisa mendapatkan surganya Allah SWT bersama dengan semua anggota keluarga kita. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, agar kita bisa merawat kehidupan rumah tangga kita dan bisa bahagia hingga di surganya Allah SWT, ada beberapa aspek ya, beberapa faktor yang harus kita jaga sebagai upaya untuk merawat kehidupan berumah tangga kita. Yang tentu saja kita melandaskan semuanya kepada tuntunan Allah SWT dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, untuk bisa merawat rumah tangga kita, kita harus merawat makna pasangan. Bahwa suami dan istri itu adalah pasangan. Allah SWT menyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menyatakan bahwa suami dan istri itu adalah azwaja, itu pasangan. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah dalam format sebagai pasangan, ya, bukan dalam format sebagai lawan. Jadi kalau selama ini kita suka mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu lawan jenis gitu ya, itu tidak tepat, karena kalau kita mengatakan lawan itu nanti yang muncul adalah permusuhan. Tapi kalau kita menyatakan bahwa itu adalah pasangan, maka ada satu kesadaran bahwa dalam berbagai hal yang kita itu tidak sama satu dengan yang lainnya, itu kita bisa saling menguatkan, bisa saling memberi, bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi
merawat rumah tangga yang nomor satunya adalah merawat makna pasangan. Coba kalau kita perhatikan begini, ayah bunda sekalian. Jodoh ya yang Allah berikan pada kita, suami kita, istri kita, itu adalah pasangan hidup kita. Yang apabila kalau kita melihat ada kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, kalau kita berpikir sebagai pasangan, maka yang terbayang oleh kita adalah apa yang bisa aku lakukan untuk melengkapi atau untuk menggenapi kekurangan-kekurangannya itu. Jadi jangan sampai kekurangan-kekurangan dari pasangan kita itu dijadikan titik untuk menyerang gitu ya. Contohnya gini, ketika misalnya ada seorang istri yang dia tidak pandai memasak, itu jangan diserang bahwa kelemahan-kelemahan istri diserang oleh suami atau kelemahan-kelemahan suami diserang oleh istri gitu. Karena pasangan. Jadi kalau kita berpikir pasangan itu, maka yang bisa kita lakukan adalah kita berpikir ini hikmahnya, kenapa Allah jodohkan aku dengan dia. Karena dia punya kelemahan yang aku bisa menutupi kelemahan-kelemahannya itu dengan kelebihan yang Allah titipkan padaku. Demikian pula dalam diriku juga ada, dalam diri setiap orang juga pasti punya kekurangan. Maka ketika dia punya kekurangan, harus ada upaya untuk gimana kekuranganku ini bisa ditutupi oleh kelebihan yang ada pada dirinya. Jadi semacam itu ya teman-teman sekalian. Kalau kita perhatikan, ada konflik yang muncul antara suami dan istri itu, seringkali hadirnya konflik itu karena tidak meletakkan diri dalam format pasangan, tetapi meletakkan diri dalam format untuk menjadi lawan satu dengan yang lainnya. Kelemahan-kelemahan yang ada pada diri suami dijadikan sebagai titik untuk diserang oleh istrinya. Kelemahan-kelemahan yang ada pada diri istri dijadikan sebagai titik untuk diserang oleh suaminya. Ini yang menyebabkan konfliknya berkepanjangan. Jika suami dan istri itu memahami realitas mereka sebagai pasangan, niscaya mereka akan lebih berdamai hidupnya. Tidak muncul banyak konflik karena memahami bahwa apa yang ada pada dirinya dan ada pada diri pasangannya itu Allah ciptakan dalam format berpasangan sehingga saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Itu poin pertama, untuk merawat hidup berumah tangga harus merawat makna pasangan. Yang kedua, untuk bisa merawat kehidupan berumah tangga kita, kita juga harus bisa merawat makna kepemimpinan. Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam kehidupan berumah tangga, kita itu punya prinsip bahwa ada pihak yang Allah tunjuk sebagai pemimpin. Dalam hal ini, laki-laki telah Allah tunjuk sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para ulama tafsir, misalnya Imam Al-Qurtubi, memberikan penjelasan tentang makna apa yang dimaksud dengan qawam itu. Kata beliau, laki-laki sebagai qawam itu artinya adalah bahwa dia menafkahi, melindungi, dan membela. Yang dimaksud dengan menjadi qawam itu artinya dia itu menafkahi, membela, dan melindungi istrinya. Jadi tidak cukup hanya dengan menafkahi, tetapi juga ada unsur membela dan melindungi istrinya. Nah, jadi kalau seorang laki-laki, dia sebagai qawam, itu akan menyebabkan siapapun yang di sampingnya menjadi tenang dan nyaman adalah apabila ketika dia berada dalam situasi yang terlindungi dan terbela. Jadi selain menafkahi, lalu kemudian melindungi dan membela. Tentu siapapun
perempuan yang ada di sampingnya itu pasti akan sangat nyaman karena dia merasa terbela dan terlindungi. Dia merasa bahwa dirinya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dan mendapatkan perlindungan dari suaminya itu. Nah, sahabat sekalian, ayat Allah SWT, banyak kehidupan berumah tangga tidak harmonis karena tidak menegakkan prinsip qawam di dalamnya. Ketika laki-laki tidak bisa menjadi qawam dalam kehidupan berumah tangga, maka yang akan muncul adalah suasana yang mungkin saling berebut satu dengan yang lainnya, berebut kekuasaan. Itu kalau ada yang suka mengistilahkan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berumah tangga itu seperti pilot. Kalau pilot dan kopilot itu kompak, mereka bisa situasi yang dihadapi juga akan bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya. Apapun situasi yang terjadi bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya ya, dua-duanya berebut menjadi pilot. Kalau dua-duanya berebut menjadi pilot, maka bahaya karena nanti penerbangannya menjadi tidak terarah karena satu pengen ke sana, satu pengen ke sana gitu ya. Yang kemudian tidak ada yang mau mengalah di situ karena dua-duanya pengen menjadi pilot. Sama dengan apabila tidak ada yang mau jadi pilot. Kalau tidak ada yang mau jadi pilot, maka nanti akan jadi udahlah kamu aja yang memimpin gitu. Kamu aja yang jadi pilot. Dua-duanya nggak ada mau jadi pilot, itu berbahaya karena tidak ada yang mengambil keputusan. Jadi dalam sebuah penerbangan harus ada yang namanya pilot dan harus ada yang namanya kopilot. Kalau dua-duanya pengen jadi pilot berbahaya, dua-duanya nggak mau jadi pilot juga berbahaya. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga, ketika tidak jelas ya konsep kepemimpinannya, itu juga akan berdampak secara sangat panjang dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak ada yang mengambil keputusan dan tidak ada yang berinisiatif gitu di situ. Baik, jadi yang kedua tadi adalah makna kepemimpinan. Yang ketiga adalah merawat makna kelekatan. Jadi sahabat sekalian, Quran menggambarkan ikatan suami dan istri itu lekat seperti pakaian. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Jadi meskipun dalam Islam itu ada kepemimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi interaksi antara laki-laki dan perempuan itu bukanlah interaksi antara atasan dengan bawahan. Bukan interaksi antara seseorang majikan dengan buruhnya atau bos dengan karyawannya, misalnya gitu ya. Atau jenderal dengan kopralnya. Tidak seperti itu. Yang terjadi adalah meskipun ada kepemimpinan, tetapi interaksi yang muncul antara satu orang dengan orang lainnya, antara suami dan istri dalam rumah tangga itu adalah seperti pakaian, libas. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Nah, mengapa laki-laki dan perempuan disebutkan oleh Allah sebagai libas? Karena libas itu, pakaian itu ya, itu memiliki sifat-sifat yang lekat dalam tubuh pemakainya dengan kelekatan yang nyaman. Jadi ayah bunda sekalian, kalau kita mengenakan pakaian, maka pakaian kita ini pasti kita pilih yang menimbulkan kenyamanan waktu kita pakai ya. Kita nggak mau memakai baju atau pakaian apapun yang ketika kita kenakan itu tidak nyaman. Jadi ada unsur kelekatan dengan kelekatan yang nyaman, itulah libas. Nah, di sini menjadi indah ya dalam interaksi antara suami dan istri itu ketika dia melakukan
interaksinya itu dengan mengupayakan hadirnya kelekatan, ya. Jadi kalau kelekatan ini itu ada suasana-suasana yang dekat satu dengan yang lainnya, yang hangat, yang nyaman gitu, satu dengan yang lainnya. Misalnya saja antara antara suami dengan istri itu, dia tidak saling melukai, tidak saling menyakiti. Kenapa? Karena mereka sebagai pakaian, sebagai libas yang saling menutupi, ya, dan juga lekat dengan kelekatan yang nyaman. Jadi meskipun ada kepemimpinan, tetapi tidak ada kepemimpinan yang menindas atau kepemimpinan yang membuat tidak nyamannya orang yang dipimpin, ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita lihat misalnya ada cara mengaplikasikan kekowaman itu dalam bentuk yang semena-mena atau dalam bentuk yang otoriter gitu, itu berarti meniadakan makna libas, meniadakan makna kelekatan. Jadi meskipun ada kepemimpinan, tetapi interaksi dibangun di atas landasan kelekatan satu dengan yang lainnya. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah merawat makna kesenangan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Jadi salah satu hal yang didapatkan dari kehidupan suami istri itu adalah kesenangan-kesenangan yang Allah halalkan. Allah nyatakan dengan ungkapan nisaukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum. Jadi istri-istri kalian, nisaukum harsulakum adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum anasyitum, maka datangilah ladang itu dari arah manapun yang kalian sukai. Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan dari ayat ini, itu Allah SWT menyatakan bahwa ada kesenangan-kesenangan yang Allah halalkan untuk dinikmati oleh suami dan istri. Dan itu Allah sudah menyatakan dengan datangilah dari arah manapun. Artinya kamu boleh, ya, melakukan tindakan-tindakan untuk bersenang-senang dengan pasangan hidup kamu itu dari arah manapun, dari cara apapun yang kalian sukai. Ini cara merawat hidup berumah tangga, yaitu merawat makna kesenangan yang Allah halalkan. Kalau dalam kehidupan berumah tangga mereka sudah tidak bisa lagi menikmati kesenangan-kesenangan yang Allah halalkan itu, maka pertanda bahwa rumah tangga mereka juga sudah tidak harmonis lagi dan sudah berada dalam ambang kehancurannya gitu, ya, karena sudah tidak berada dalam situasi yang saling menikmati satu dengan yang lainnya. Nah, itulah di antara yang Allah berikan kesenangan-kesenangan kepada suami dan istri itu yang semestinya suami dan istri bisa saling menikmatinya dan bisa saling merelakan untuk dirinya bersama dengan pasangannya itu bisa mendapatkan kesenangan-kesenangan yang Allah halalkan itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, sahabat sekalian, adalah merawat makna interaksi yang melegakan. Allah SWT menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asan takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 ini Allah SWT menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf.
ini disebut oleh para ulama sebagai mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu berinteraksi dengan cara yang baik. Nah, jadi suami dan istri itu harus mampu merawat kesenangan-kesenangan yang interaksi-interaksi yang nyaman, yang melegakan antara suami dan istri sehingga mereka bisa menjadi saling lega, tidak saling menyakiti, tidak saling memaksa, tidak saling melukai gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Para ulama menyatakan wa asyiruna bil ma'ruf itu dengan berbagai penjelasan. Misalnya kayak Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan wa asyiruna bil ma'ruf itu artinya adalah hendaknya kalian memperbagus ucapan kalian kepada istri kalian. Yang kedua, hendaknya kalian memperbagus perbuatan kalian kepada istri kalian. Yang ketiga, hendaknya kalian memperbagus penampilan kalian di depan istri kalian. Jadi wa asyruna bil ma'ruf itu ada unsur memperbagus ucapan, memperbagus perbuatan, dan memperbagus penampilan. Itu menurut Ibnu Katsir. Nah, para mufassir yang lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wa asyruna bil ma'ruf itu diantaranya adalah tidak menunjukkan wajah yang cemberut di depan istri. Itu misalnya tafsir Al-Manar ya. Di dalam tafsir Al-Manar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wa asyruna bil ma'ruf itu artinya perintah bagi kaum laki-laki untuk tidak menampakkan wajah yang cemberut ketika berinteraksi dengan istrinya. Jadi sampai wajah saja diatur dalam Quran itu. Nah, ini adalah bagian dari cara kita ya untuk merawat kehidupan berumah tangga supaya kita bisa kokoh pondasinya karena berlandaskan kepada nilai-nilai Quran, maka kemudian kita bisa menjadikan kehidupan berumah tangga itu menjadi kehidupan yang selalu terawat, terjaga dalam kebaikan. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi adalah merawat makna sebagai pasangan, bahwa suami dan istri adalah pasangan. Kemudian yang kedua adalah merawat makna kepemimpinan, bahwa harus ada konsep kepemimpinan yang jelas dalam berumah tangga. Yang ketiga adalah merawat makna kelekatan, bahwa harus ada interaksi yang lekat antara suami dan istri. Yang keempat adalah merawat makna kesenangan yang Allah halalkan, bahwa suami dan istri harus bisa saling menikmati kesenangan-kesenangan yang Allah halalkan. Dan yang kelima adalah merawat interaksi yang melegakan, di mana suami dan istri bisa berinteraksi tanpa sekat dan bisa melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa diberikan kepada pasangannya. Penggal berikutnya dari surat An-Nisa ayat 19 tadi adalah fa in karihtumuhunna fa asan takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa in karihtumuhun, kalau kamu menjumpai sesuatu yang tidak kamu sukai pada istri kalian, maka bersabarlah. Jadi kalau menjumpai hal-hal yang tidak disukai dari pasangan itu, maka bersabarlah. Kenapa? Karena fa in karihtumuhun, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu dari istri kamu itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sementara Allah sudah menjadikan pada istri kami itu kebaikan yang banyak. Nah, jadi sahabat sekalian, ini menjadi satu gambaran pada kita semuanya bahwa interaksi suami istri itu harus interaksi yang melegakan. Kalaupun ada hal yang tidak disukai dari pasangan, maka bersabarlah. Dan kalaupun misalnya kita tuh ngelihat sesuatu yang tidak kita sukai, maka lebih fokuslah melihat kepada sisi-sisi kebaikan pasangan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi lebih fokus kepada khairan katsira, kebaikan yang banyak yang sudah Allah berikan pada pasangan kita. Jadi kalau fokusnya itu kepada kebaikan-kebaikan yang banyak, maka kita akan lebih bisa merawat rasa suka kepada pasangan itu ya. Tapi kalau yang kita ingat, yang kita fokuskan itu adalah hal-hal yang tidak kita sukai, misalnya ada hal yang tidak kita sukai dari pasangan, maka
kita akan cepat sekali untuk merasakan kecewa kepada pasangan gitu ya, karena yang kita fokuskan perhatian kita adalah hal-hal yang tidak kita sukai dari pasangan itu. Nah, sahabat sekalian, dari 5 prinsip untuk merawat kehidupan berumah tangga tadi itu, kita bisa detailkan dalam aplikasi-aplikasi yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan berumah tangganya. Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kita menemukan sangat banyak contoh ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau merawat segala aspek itu dengan para istrinya. Misalnya cara memanggil. Kita mendapatkan gambaran bahwa Nabi itu memanggil istrinya dengan panggilan yang disukai oleh istrinya. Jadi ketika memanggil Aisyah dengan sebutan Ya Humaira, ini menjadikan istrinya itu sangat senang ya dengan panggilan itu, karena dia merasa mendapatkan sanjungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Humaira, atau kadang-kadang Ya Aish gitu. Nah, jadi Ya Humaira itu wahai yang pipinya kemerah-merahan, atau Ya Aish itu panggilan kesayangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, itu disebut dengan Aish gitu. Jadi Nabi itu sampai level yang sangat detail ya, memberikan contoh kepada kita bagaimana merawat kehidupan berumah tangga itu, sampai cara memanggil yang panggilan-panggilan kesayangan, panggilan-panggilan yang disukai oleh pasangannya. Kemudian kita juga mendapatkan contoh bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat betah untuk menemani istrinya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu betah untuk berlama-lama menyenangkan istrinya. Misalnya dalam kisah ketika ada pertunjukan orang-orang Habsyi, orang-orang Habasyah ya pada hari raya itu. Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah kamu pengen ngelihat mereka? Apakah kamu pengen ngelihat pertunjukan itu? Dan Aisyah mengatakan, iya ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW berdiri di pintu, lalu kemudian Aisyah berdiri di belakang Nabi SAW. Kata Aisyah, dagu saya menempel pada pundak Nabi SAW, pipi saya menempel pada pipinya Nabi SAW. Jadi kebayang Nabi berada di depan, lalu Aisyah berada di belakang, dagunya Aisyah menempel di pundaknya Nabi, dan pipinya Aisyah menempel di pipinya Nabi SAW. Setelah lama nonton, Nabi mengatakan cukup, ingin melihat mereka. Jadi lama ya, sampai akhirnya kemudian Nabi pun mengatakan lagi cukup. Dan Aisyah mengatakan biarkan ya Rasulullah, aku masih ingin melihat mereka. Itu berarti menunjukkan Nabi itu betah berlama-lama menyenangkan istrinya, melihat pertunjukan itu gitu, dan kemudian sampai kemudian Nabi meskipun Nabi mengatakan cukup, tapi Aisyah mengatakan biarkan karena aku masih ingin melihat mereka. Itu Nabi juga menurutinya. Artinya apa? Nabi juga tidak dengan serta-merta udah cukup aja. Tidak begitu ya. Ketika istrinya mengatakan biarkan ya Rasulullah, aku masih ingin melihat, Nabi juga memberikan hak dan kesempatan kepada istrinya. Beliau juga tetap menemaninya, beliau juga tetap bersedia untuk berdiri di posisi seperti itu gitu. Tapi di akhir kisah itu Aisyah mengatakan sebenarnya aku tidak ingin melihat mereka. Jadi bukan soal tontonan itu yang dia inginkan, tapi bahwa Aisyah menikmati suasana itu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pengen, kata Aisyah, orang-orang tahu kedudukanku di depan Nabi dan kedudukan Nabi di hadapanku. Jadi sebetulnya bukan soal nonton, ya, bukan soal pertunjukan, tapi soal kebersamaan. Jadi Aisyah menikmati kebersamaan itu. Dan yang menarik adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedia untuk betah berlama-lama, ya, dengan suasana seperti itu dengan Aisyah. Kemudian yang kita lihat lagi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi juga bersedia untuk bermain-main ya dengan Aisyah.
Jadi kalau kita perhatikan misalnya Nabi itu dengan segala urusannya sebagai Nabi yang tentu sangat banyak gitu ya, tapi masih punya waktu untuk bercanda, bersengkerama, bermain-main dengan Aisyah. Kata Aisyah, suatu ketika kami lomba lari dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lomba lari itu. Dan ketika kesempatan yang lainnya, kami lomba lari, Nabi memenangkan lomba lari itu dari aku. Lalu Nabi menyatakan, ini untuk menebus kekalahanku yang dulu. Nah, itu jelas satu contoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersedia untuk bermain-main ya dengan Aisyah, dan beliau tidak sungkan gitu untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi sahabat sekalian, kadang-kadang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada hal-hal yang kayak tidak penting gitu ya, seperti misalnya kayak lomba lari itu kan tidak penting gitu ya. Ngapain harus kayak begitu gitu? Tapi demi untuk menyenangkan istrinya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedia melakukan tindakan seperti itu. Jadi bukan soal penting apa tidak penting, tetapi soalnya adalah bahwa itu ternyata bisa menimbulkan rasa suka kepada istrinya, dan Nabi bersedia untuk melakukan tindakan yang nanti menyenangkan istrinya. Kemudian kalau kita perhatikan contoh yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat peka dan sangat peduli dengan kondisi istrinya. Pada contoh ketika Sofiyah mau naik ke atas onta ya, jadi onta itu tinggi gitu, lalu kemudian Sofiyah ketika mau naik ke atas onta itu, beliau tidak, tentu saja akan kesulitan untuk naik ke atas onta itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bertelekan lututnya, dan kemudian Sofiyah itu naik di atas lututnya Nabi untuk bisa naik ke atas onta itu. Jadi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merelakan ya lututnya itu dipakai landasan bagi Sofiyah untuk naik ke atas onta. Itu bagaimana pedulinya beliau, bagaimana care-nya beliau, bagaimana respon beliau terhadap situasi yang dihadapi oleh istrinya pada waktu itu ketika dia hendak naik ke atas onta. Nah, jadi sahabat sekalian, ini menjadi contoh bagaimana beliau punya perhatian yang sangat istimewa terhadap istrinya gitu ya. Sampai hal-hal yang seperti itu beliau bersedia untuk melakukannya. Kemudian kita juga melihat bagaimana Nabi itu punya pengetahuan yang detail dengan istrinya. Suatu ketika beliau mengatakan kepada Aisyah begini, Aisyah, aku tahu loh kapan kamu itu ridho kepada aku dan kapan kamu tidak ridho kepada aku. Aisyah kaget ya dengan itu. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu sedang ridho kepada aku, kamu akan mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Dan kalau kamu sedang tidak ridho pada aku, maka kamu akan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Dan Aisyah mengatakan, ya benar seperti itu, bahwa kondisi yang dialami oleh Aisyah, ya seperti yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Artinya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngerti kapan istrinya lagi nyaman dan kapan istrinya lagi tidak nyaman. Itu pengetahuan yang detail tentang istrinya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, sahabat sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seseorang yang dia sangat mengerti tentang kondisi dan situasi yang dihadapi oleh istrinya, sehingga dia bisa mengerti kapan ridho dan kapan tidak ridho itu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh ya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang dalam aplikasi sehari-hari itu memberikan contoh teladan terbaik untuk kita semuanya, bagaimana kita merawat kehidupan berumah tangga itu. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Aisyah bercerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di rumah, dan Aisyah mengatakan beliau itu melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian ketika sedang berada di rumah. Dikatakan beliau mengambil air dengan geribahnya sendiri, beliau memerah susu kambing ya, susu kambingnya sendiri. Beliau juga menjahit pakaiannya sendiri. Jadi
bagaimana kemudian diceritakan Nabi SAW itu sibuk ya mengurusi hal-hal dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana umumnya dilakukan juga oleh para sahabat pada waktu itu. Nah, jadi artinya di sini para ulama mengatakan betapa Nabi SAW itu seseorang yang memiliki jiwa yang sangat tawadhu, sehingga beliau tidak sungkan dan beliau tidak segan untuk melakukan tindakan-tindakan praktis dalam kehidupan berumah tangga itu. Ya, jadi ini adalah satu kondisi di mana Nabi memberi contoh kepada kita bahwa kaum laki-laki itu jangan sungkan atau jangan segan untuk melakukan tindakan-tindakan praktis ke rumah tanggaan, karena beliau pun mencontohkan itu kepada dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memberi contoh itu kepada kita semuanya, beliau praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari semua dan dari berbagai contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, itu adalah tuntunan-tuntunan yang sifatnya praktis pada kita semuanya, bagaimana cara kita untuk merawat kehidupan berumah tangga. Selain dengan 5 poin basic dari Quran tentang merawat hubungan rumah tanggaan, juga contoh-contoh dari Nabi SAW bagaimana beliau merawat cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan para istrinya. Mungkin itu yang menjadi pengantar dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lebih banyak diskusinya, kita bisa sambung dengan dialog, dengan diskusi, untuk bisa lebih luas apa yang bisa kita obrolkan. Demikian Mbak Salmiah Rambi, saya kembalikan dulu untuk waktunya dan kita teruskan dengan dialog ya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya tadi sudah ada yang raising juga, ada Ibu Sinta Mulia. Mangga, silahkan Ibu. Silahkan Bunda Sinta Mulia. Boleh dibuka itunya, boleh di-unmute. Oke, kalau belum terdengar, saya bacakan dulu. Di sini sudah ada beberapa chat. Saya bacakan dari Ibu Syamsiah Umur Rabbani. Ustadz, bagaimana bila ada suami yang memperlakukan istrinya seperti orang lain, padahal sang istri berusaha melayani sebaik mungkin dan tulus, hingga sang istri merasa ditinggalkan, tidak diperhatikan. Walaupun begitu, sang istri tetap bersyukur karena melihat banyak wanita lain yang lebih parah diperlakukan oleh suaminya. Bukankah wajar sekali waktu ada sedih di hati istri tersebut, meskipun tetap mensyukurinya? Nah, ini kayaknya butuh penguatan nih dari Pak Cah ya, untuk bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Syamsiah tadi ya, mungkin siapanya gitu ya, temannya atau siapanya, untuk bisa berlaku yang lebih baik lagi, sehingga bisa ya merawat cinta kasih, merawat cinta di dalam keluarganya itu. Maka silakan Bapak Cah. Iya, sahabat sekalian, jadi memang tadi tidak diceritakan detailnya ya, misalnya kayak memperlakukan istri seperti orang lain itu bentuknya kayak apa, kita tidak tahu gambarannya ya. Jadi mungkin maksudnya kurang merasa diterima atau kurang merasa dicintai oleh suaminya, semacam itu. Nah, jadi ayah bunda sekalian, itu kalau kita memiliki itu yang disebut dengan afeksi ya. Jadi ini masuk pembahasan soal afeksi. Afeksi itu adalah ekspresi cinta kasih yang kita harapkan dari pasangan. Nah, jadi ekspresi cinta kasih yang kita harapkan dari pasangan ini, itu apakah sudah bisa dikomunikasikan dengan baik kepada pasangannya atau belum? Karena karena kadang-kadang begini, seorang istri punya harapan untuk mendapatkan perlakuan tertentu dari suaminya, bahwa dia akan mendapatkan perlakuan-perlakuan tertentu yang dia ingin dapatkan itu. Sementara
sang suami ekspresikan cinta itu dengan apa yang dia pahami. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah bahasa cinta ya, orang itu akan cenderung memperlakukan pasangannya dengan bahasa cinta yang dia punya. Padahal bisa jadi pasangannya berbeda bahasa cintanya dengan dirinya. Contohnya begini. Kalau seorang laki-laki bahasa cintanya pelayanan, maka seakan-akan dia itu merasa bahwa dia sudah mengekspresikan cinta kepada pasangannya, kepada istrinya, apa padahal belum tentu istrinya itu bahasa cintanya pelayanan. Jadi bisa jadi istrinya itu bahasa cintanya adalah word of affirmation, kata-kata. Ya, jadi kalau bahasa cinta istrinya itu kata-kata, maka dia baru merasa dicintai apabila sering mendapatkan ungkapan-ungkapan, kata-kata mesra dari suaminya. Nah, sementara sang suami ini mengekspresikan cinta tidak dengan kata-kata. Nah, jadi saya membayangkan begini situasinya. Belum tentu bahwa sang suami tadi itu tidak memperlakukan istrinya dengan baik ya, dalam artian bisa jadi dia itu merasa bahwa dia sudah mengekspresikan cinta itu, tapi dengan cara dia, dengan cara yang dia pahami gitu. Jadi inilah yang seringkali menjadi komunikasi yang tidak nyambung ya antara suami dan istri itu, ketika misalnya sang istri menghendaki mendapatkan perlakuan tertentu dari suaminya, sementara sang suami mengekspresikan cinta itu dengan cara yang dia pahami. Jadi misalnya sang suami merasa aku sudah bekerja, aku sudah memberikan nafkah, aku sudah memberikan kecukupan, misalnya nafkah sudah aku cukupi, rumah sudah aku cukupi, kemudian pakaian, konsumsi, pangan gitu ya sudah aku cukupi gitu. Lalu apalagi gitu, seakan-akan dia merasa bahwa dengan cara itu dia sudah mengekspresikan cinta kepada istrinya. Sementara sang istri, dia punya ekspektasi yang berbeda. Dia pengen diperlakukan misalnya dengan banyak sentuhan lembut atau misalnya banyak dengan kata-kata mesra misalnya gitu ya. Sementara sang suami tidak memiliki keterampilan untuk seperti itu. Nah, inilah yang apakah itu sudah dikomunikasikan ya. Maksud saya jangan-jangan antara ekspektasi istrinya dengan apa yang dilakukan oleh suaminya itu memang sesuatu yang tidak terkomunikasikan. Jadi suaminya tidak tahu apa yang diinginkan oleh istrinya. Masing-masing berasumsi gitu. Jadi sang suami berasumsi bahwa aku sudah mengekspresikan cinta dengan caraku, tetapi sang istri asumsinya adalah bahwa ternyata suamiku tidak mencintai aku. Buktinya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang aku butuhkan. Nah, padahal sang suami tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan istrinya gitu. Nah, jadi di antara problem yang dalam kehidupan berumah tangga itu adalah ketika antara afeksi yang dibutuhkan oleh istri itu tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga proses afeksi yang dilakukan oleh sang suami tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang istri. Atau sebaliknya, bahwa suami pengen diperlakukan dengan sesuatu oleh istrinya, sementara sang istri memperlakukan suami dengan cara yang tidak dikehendaki oleh suaminya. Jadi akan klop apabila antara apa yang diinginkan oleh suami itu yang dilakukan oleh istri dan apa yang diinginkan oleh istri itu dilakukan oleh suaminya. Itu klop. Jadi tuntutan ya, ekspresi cinta kasih sayang yang dipenuhi sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau kita kembali ke ayat yang di depan ya, wa asyiruhunna bil ma'ruf, itu kata para ulama diantaranya menyatakan begini, pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang disukai oleh hati istri kalian. Jadi memperlakukan istri dengan cara yang disukai oleh istri gitu. Bukan dengan cara yang dimaui oleh suami. Jadi ini hal yang sangat berbeda antara memperlakukan istri
dengan cara yang dimaui oleh istri, dengan cara yang disukai oleh istri, lalu memperlakukan istri dengan cara yang dimaui oleh suami. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, yang ternyata yang dikehendaki dalam Quran adalah memperlakukan istri dengan cara yang disukai oleh istri. Jadi istri suka apa gitu ya, perlakukan istri dengan apa yang disukainya. Demikian pula kalau kepada suami, suami suka apa, perlakukan suami dengan cara yang disukainya. Itulah yang namanya afeksi. Nah, jadi hemat saya, meskipun saya tidak tahu gambarannya ya yang diceritakan tadi, tapi kemungkinannya, salah satu kemungkinannya adalah karena belum nyambungnya ya, bahwa sang istri merasa diperlakukan seperti orang lain, padahal bisa jadi kalau kita ketemu suaminya dan kita tanya, bisa jadi suaminya sudah merasa mengekspresikan cinta itu kepada istrinya, tetapi ekspresi cinta yang diberikan oleh suaminya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh sang istri. Sang suami mengekspresikan cinta kasih dengan satu cara, sementara sang suaminya itu ekspresi cinta kasih sayangnya itu dengan cara yang berbeda. Nah, jadi mungkin yang perlu diperbaiki adalah suasana komunikasinya ya, biar nyambung antara apa yang diinginkan oleh istri dengan apa yang kemudian nanti akan diberikan oleh suaminya. Kalau tidak nyambung komunikasinya, bisa jadi yang akan terjadi adalah suasana yang seperti yang diceritakan tadi, merasa diperlakukan seperti orang lain. Padahal bisa jadi ya, kalau sang suami ditanya, bisa jadi dia juga merasa sudah mengekspresikan cinta kasih dengan apa? Dengan bertanggung jawab, dengan bekerja, dengan menafkahi, dengan memberikan kecukupan secara materi dan seterusnya. Jadi dia merasa sudah mengekspresikan cinta kasih, sementara sang istri berbeda ekspresi cinta kasih yang diharapkan dari suaminya itu. Nah, di sini terjadi ketidaknyambungannya itu karena belum klop antara apa yang diharapkan oleh istri dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Mungkin di titik itu yang perlu dievaluasi. Maka kalau ada yang lainnya. Baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Cah atas jawaban. Bentar. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Ya, alhamdulillah. Baik. Mohon maaf Pak Cah, tadi barusan ada sedikit gangguan teknis. Hapunten. Oke. Baik, sudah terjawab ya pertanyaan yang baru. Ke mute sepertinya, Mbak Salmiah. Mute ya. Baik, terima kasih Pak Cah. Hatur nuhun atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah menjadi lebih jelas ya dari Bunda yang bertanya barusan. Baik, tadi saya mencatat ada beberapa pertanyaan dan juga ada yang raise hand. Mungkin dari yang raise hand dulu, barangkali ada yang mau langsung bertanya kepada narasumber kita, silahkan. Ibu Sinta. Ya, tadi saya mencatat tadi ada Ibu Sinta Mulia, ada Pak Cecep Rahmat juga raise hand di sini. Maka silahkan diprioritaskan kepada para guru. Ya, Pak Cecep akan menyampaikan karena Bu Sinta belum ada feedback. Wa iyaki sami-sami Bu Samsiah. Enggak. Oke, kalau belum ada, oh iya, Pak Cecep sudah di unmute. Sepertinya Pak Cecep suaranya belum terdengar. Sebenarnya sudah di unmute. Tes 1. Terdengar ya? Ya, lumayan. Ya. Pak Cecep. Terima kasih banyak. Beliau adalah guru di SD. Dan juga kepada Pak Cah. Barangkali gini, di dalam rumah tangga kan kadang
apa istilahnya ya senang, itu berbahagia. Kadang juga terjadi konflik tentunya ya sebagai apa ya suka duka barangkali gitu ya. Nah ketika misalnya terjadi konflik, kalau misalnya tidak bersabar tentu akan say goodbye dua-duanya gitu. Nah barangkali Pak Cah bisa memberikan tips gitu ataupun apa supaya kepada suami ataupun istri bisa bersabar gitu. Paradigmanya seperti apa supaya bisa bersabar bagi suami dan juga istri. Terima kasih. Oke, ya. Baik Pak Cecep, jadi betul ya bahwa dalam kehidupan berumah tangga itu tentu ada dinamika, ada suka duka. Kadang-kadang ada bahagianya, tapi juga kadang-kadang ada dukanya, ada konfliknya, ada pertengkarannya gitu ya. Karena pada dasarnya seluruh keluarga itu pasti ada pertengkaran. Jangankan di rumah tangga kita, di rumah tangganya Nabi SAW juga ada konfliknya. Ada sengketa antara Nabi SAW dengan Aisyah. Lalu Nabi menawarkan untuk bagaimana kalau kita minta tolong kepada Abu Bakar untuk menjadi penengah di antara kita. Lalu akhirnya didatangkanlah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang, bukannya dia menengahi, tetapi karena dia menyaksikan, dia melihat bahwa Nabi SAW tidak berkenan oleh Aisyah, ditamparlah Aisyah itu oleh Abu Bakar. Jadi dia tidak ingin ada seorang pun yang menyakiti Nabi SAW, termasuk anaknya gitu ya. Maka dia malah menampar Aisyah, dan Nabi SAW kaget ya ketika Abu Bakar menampar Aisyah di depannya. Lalu dia mengatakan, kalau kamu berlaku seperti ini kepada Aisyah, maka aku tidak akan pernah mengundang kamu lagi kalau terjadi sesuatu antara aku dengan Aisyah. Maksudnya bukan untuk ini aku mengundang kamu, kira-kira begitu ya. Aku pengennya ngundang kamu itu untuk memediasi masalah yang terjadi antara aku dengan Aisyah. Tapi itu menunjukkan bahwa di dalam rumah tangganya Nabi juga ada konfliknya, ada pertengkarannya. Bahwa semua rumah tangga itu ada konflik. Tidak mungkin ada rumah tangga tanpa konflik. Semua rumah tangga itu pasti ada pertengkarannya. Bahkan dalam rumah tangganya Nabi itu juga ada suara piring pecah, gitu ya. Jadi bukan hanya di rumah tangga orang pada umumnya, di rumah tangganya Nabi itu ada suara piring pecah. Kita ingat ketika Nabi SAW itu sedang berada di rumah salah seorang istrinya, datanglah pelayan dari rumah istri yang lainnya yang membawakan makanan ke rumah istri yang sedang Nabi berada di rumahnya itu. Aisyah itu tidak nyaman ya, karena kalau Nabi sedang berada di rumah salah seorang istri, mestinya istri yang mendapatkan jatah menginapnya Nabi itulah yang harus mengurus ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa ada pelayan dari istri yang lainnya yang memberikan makanan gitu. Lalu tangannya si pelayan itu ditampik gini ya oleh Aisyah itu, sehingga akhirnya makanan yang di piring itu menjadi jatuh, piringnya pecah dan makanannya beramburan di bawah. Nah itu di rumah tangga Nabi juga ada piring pecah, suara piring pecah itu. Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah beliau mengambil makanan yang beramburan itu, kemudian mengumpulkan pecahan-pecahan piring itu ya, dan kemudian beliau mengatakan pada pelayan itu dengan satu kalimat, ibu kamu sedang cemburu, ibu kalian sedang cemburu. Nah itu kalimat yang sudah bisa memberikan jawaban kepada si pelayan itu, karena dia pelayan ini perempuan ya, jadi dia tahu itu kecemburuan antar para istri gitu. Kalau kita perhatikan di rumah tangga Nabi juga ada konflik. Nah jadi kalau kita membuat definisi tentang rumah tangga sakinah itu bukanlah rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang tidak ada konflik. Bukan begitu. Rumah keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak ada pertengkaran. Bukan begitu ya. Tapi keluarga sakinah adalah keluarga yang pandai menyelesaikan masalah-masalah mereka. Keluarga sakinah adalah keluarga yang pandai mengubah konflik menjadi cinta di antara mereka.
keluarga sakinah adalah keluarga yang cepat sekali keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya. Kalau babnya adalah konflik atau pertengkaran, semuanya pasti punya dan pasti ada gitu ya. Nah, jadi sahabat sekalian, supaya kemudian kita bisa bersabar itu di dalam menghadapi konflik itu, maka kita punya cadangan kebaikan yang banyak dari pasangan kita. Jadi gini, biasakan untuk menghimpun kebaikan-kebaikan pasangan kita. Ada teknik yang biasa kami gunakan, yaitu teknik 5K. 5K itu adalah menulis 5 kebaikan pasangan setiap hari. Jadi gunanya untuk apa? 5K itu gunanya adalah untuk membiasakan cara pandang positif terhadap pasangan. Salah satu hal yang membuat kita itu nggak bisa bersabar, itu karena kita tuh terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak positif dari pasangan kita. Misalnya kita tuh mengingat-ingat tentang berbagai kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya gitu. Tapi kalau kita tuh fokusnya kepada kebaikan-kebaikan pasangan, maka kita akan lebih bisa berdamai gitu ya dengan berbagai kekurangannya. Jadi lebih bisa bersabar apabila kemudian kita lebih fokus kepada kebaikan-kebaikan pasangan. Jadi membiasakan diri untuk menuliskan kebaikan-kebaikan pasangan. Itu teknik 5K itu kami sarankan kepada mereka-mereka yang sedang konflik berat dengan pasangan, tuliskan 5 kebaikan pasangan kamu setiap hari. Biar kamu tahu bahwa pasangan kamu itu sangat banyak kebaikannya. Kalau kita bisa menghimpun sangat banyak kebaikan pasangan kita, maka kalaupun sedang ada hal yang membuat kita nggak nyaman gitu ya, kita tahu kok bahwa dia itu oke lah, ini satu poin yang membuat aku nggak nyaman. Tapi ada sangat banyak hal yang dia itu sangat baik gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang dia lakukan setiap harinya. Itu diantara proses dan prosedur untuk melakukan penguatan diri kita ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman yang ada pada pasangan kita. Kita menjadi lebih bersabar apabila kita berada dalam situasi banyak menyimpan sisi-sisi kebaikan pasangan. Jadi itu akan membuat kita bisa lebih bersabar gitu ya dengan situasi pasangan. Tapi kalau yang kita fokuskan, yang kita ingat-ingat itu tentang kekurangan-kekurangan pasangan, maka yang akan muncul adalah kita pasti dibuat tidak sabar dan kita menjadi tidak nyaman ya dengan tindakan-tindakan pasangan kita gitu, karena kita tidak punya cadangan kebaikan. Jadi biasakan fokus kepada sisi kebaikan pasangan. Dengan cara seperti itu kita akan punya banyak sekali cadangan untuk bersabar karena menyaksikan dan mengetahui betapa banyak kebaikan pasangan kita setiap harinya. Begitu Pak Cecep ya. Mangga kalau masih ada yang lainnya. Hatur nuhun Pak Cah, jazakumullah khairan jawabannya. Mudah-mudahan semakin ini ya Pak Cecep ya, semakin mantap nih dalam berkeluarga, semakin sabar, semakin saling mencintai karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pertanyaan juga Pak Cah, tadi saya sempat mengingat walaupun sudah terhilang dari dari chat di sini. Jadi ada tadi dari seorang bunda yang bertanya, bagaimana kondisinya jika ternyata suami yang semestinya menjadi imam, yang semestinya membimbing seorang istri, tapi ternyata suaminya tidak seperti itu. Bagaimana bisa merawat cinta sampai ke surga dalam kondisi suami yang tidak memberikan bimbingan secara agama atau bimbingan katakanlah mungkin tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang diharapkan atau ditentukan oleh syariat. Silakan baca. Ya sahabat sekalian, jadi kalau kita bicara tentang nilai-nilai ideal, tentu itu situasi yang tidak ideal ya. Karena idealnya tentu suami itu sebagai qawam, dia menjadi teladan dalam kebaikan. Tapi kadang-kadang hidup kita itu memang tidak ideal. Ya, kadang-kadang kita menjumpai satu situasi di mana kehidupan kita jauh dari ideal. Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata kehidupan kita belum bisa
berada dalam situasi yang ideal seperti itu. Sahabatku sekalian, kita gunakan pendekatan cinta dan kasih sayang ya. Jadi begini, kalau seseorang itu bisa membahagiakan pasangannya, maka dia akan sanggup untuk memberikan apapun yang diinginkan. Kalau seseorang itu bahagia, contohnya begini, seorang suami yang bahagia itu akan bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh istri, bahkan lebih dari itu. Seorang suami yang bahagia oleh istrinya, itu dia akan bersedia untuk melakukan tindakan apapun yang dikehendaki oleh istrinya, bahkan lebih dari itu. Jadi babnya kemudian adalah, ini istilah saya adalah episode meluluhkan hati pasangan, hati suami. Kalau sang istri ini pandai untuk meluluhkan hati suaminya, dan suaminya betul-betul merasa happy, merasa nyaman oleh karena tindakan istrinya itu, maka sang suami ini akan sanggup untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Nah, syaratnya dia harus menundukkan ya, meluluhkan hati suaminya itu. Kalau dia menyikapi kondisi-kondisi tidak ideal itu dengan misalnya maaf, saya lanjutkan ya. Jadi apabila seorang suami itu terbahagiakan hatinya oleh istri, itu dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan oleh istri itu. Nah, jadi kalau misalnya dia mensikapi kondisi suami yang, contohnya kalau ekstrim misalnya tadi, misalnya suaminya belum sholat gitu. Kalau misalnya dia itu mengkritik terus, kamu itu laki-laki nggak mau sholat, kamu itu ayah tidak bisa memberi contoh yang baik. Kalau dia selalu diserang seperti itu, pasti nggak nyaman. Jadi kalau sang istri itu pandai untuk bisa memasuki hati suaminya, meluluhkan hati suaminya, tanpa harus ada konflik seperti itu. Tapi sang suami yang istri yang banyak ngaji, banyak ikut majelis taklim gitu. Lalu kemudian dari majelis taklim itu dia banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan pengetahuan gitu ya tentang agama. Sementara suaminya belum memiliki ilmu agama yang memadai, sehingga akhirnya suaminya belum seperti yang diharapkan. Kalau misalnya seperti itu, lalu apa sikap istrinya? Kalau sikap istrinya itu adalah hanya dalam bentuk tuntutan-tuntutan gitu, maka bisa jadi suaminya akan semakin menjauh. Tapi kalau kemudian sang istri ini bisa masuk, bisa meluluhkan hati suaminya, nah itu diharapkan sang suami yang terbahagiakan hatinya oleh istrinya itu akan bisa mendapatkan perubahan-perubahan dalam kesehariannya yang dia nanti akan bisa lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang istri. Sehingga lebih bagus ya ayah bunda sekalian kalau menghadapi situasi yang tidak ideal seperti itu, lebih bagus untuk kita tidak bersikap atau tidak pertengkaran ya, misalnya berbentuk tuntutan-tuntutan kepada suaminya gitu. Tapi tunjukkan sikap-sikap melayani yang lebih baik, memberikan pelayanan, memberikan servis yang lebih baik kepada suaminya gitu. Yang diharapkan dengan perbuatan-perbuatan baik istri itu, sang suami akan bisa betul-betul merasakan bahagia. Ketika dia sudah bahagia, maka dia akan bersedia untuk melakukan tindakan apapun yang diinginkan oleh istri, bahkan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh
yang diminta oleh istri itu. Nah, saya kira itu yang harus dilakukan ya, supaya tidak justru muncul konflik dari situ. Tapi upayakan supaya kemudian kita itu lebih bisa mendekat kepada suami, dan tentu saja yang lebih penting lagi adalah jangan lupa untuk terus-menerus mendoakan, karena hanya Allah yang bisa memberikan, hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati hambanya. Maka teruslah berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kebaikan pada suaminya itu, gitu ya. Itu doa yang sekaligus menjadi pengharapan bagi kita semuanya. Mungkin itu ya, Mbak Salmiah. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, Pak Aceh. Barangkali kalau diizinkan untuk saya sampaikan, saya bacakan dulu, mungkin nanti ditanggapi oleh Pak Aceh secara keseluruhan. Ya, boleh? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Aceh. Baik, ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari seorang ibu ya, ini dari seorang ibu. Dalam posisi istri tidak bisa menerima kehadiran ibu suami, jadi mertua ya Pak Aceh, tidak bisa menerima mertua di rumah. Karena istri termasuk introvert. Bagaimana sikap suami agar rumah tangganya harmonis sejalan berbakti kepada orang tuanya? Oh ya, ini pertanyaan dari seorang ayah ya. Ini intinya bagaimana sikap seorang suami agar rumah tangganya bisa harmonis, tapi juga bisa berbakti kepada orang tua. Walaupun sang istri kurang bisa menerima ibu mertua. Dan satu lagi pertanyaan dari Pak Budi Setiawan. Mohon izin Pak Cah, beliau bertanya, apakah sudah menjadi sifat dari seorang wanita di Taman istri Lansia, atau dia ini menanyakan RRI? Mohon izin, ada yang ditutup. Ya, apakah sudah menjadi sifat dari wanita dia menanyakan satu pilihan kepada laki-laki atau kepada suami, tapi sebenarnya istri ini sudah punya pilihannya sendiri. Sehingga istri ini hanya memerlukan dukungan atau persetujuan. Nah, ini mohon Pak Cah dijawab. Saya jawab yang kedua ini dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, ada ungkapan yang menarik dari Ellen dan Barbara Pease, seorang terapis pernikahan di Amerika. Kata Ellen dan Barbara Pease bahwa perempuan itu suka mengeksplorasi perasaan. Maka bagi kaum perempuan itu penting bagi kaum laki-laki untuk memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mengeksplorasi perasaannya. Nah, jadi kaum perempuan itu, kata Ellen dan Barbara Pease, menjadikan obrolan itu sebagai sarana untuk menyambung antara dirinya dengan suaminya. Jadi gini, kalau laki-laki pada umumnya itu ngobrol itu ya kalau dia butuh gitu ya. Kalau dia butuh ngobrol ya dia ngobrol gitu. Kalau perempuan, ngobrol itu adalah sarana untuk membuat dirinya selalu tersambung dengan suaminya. Maka sebetulnya bagi kaum perempuan, ketika tadi pertanyaannya tadi adalah dia sebenarnya sudah punya pilihan, tapi dia bertanya kepada suaminya gitu. Itu karena itu cara untuk bagi dia agar selalu tersambung dengan suaminya. Bukan soal jawabannya apa, tapi soalnya agar dia punya kesempatan untuk terus-menerus tersambung dengan suaminya. Sisi yang lainnya adalah itu bagian dari eksplorasi perasaannya gitu ya. Dia ingin mengeksplorasi perasaannya lewat ungkapan-ungkapan atau lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi kalau misalnya seorang suami ditanya oleh istrinya, bagus yang mana? Yang ini, baju yang ini atau baju yang ini gitu ya. Dia bawa 2 baju. Lalu kemudian ketika suaminya bilang bagus yang itu, lalu kata istrinya, enggak, masa bagus yang ini? Menurutku bagus yang ini gitu ya. Nah, bagi suaminya itu dia merasa, lalu ngapain kamu harus bertanya kepada aku gitu, kalau memang kamu sudah punya pilihan. Nah, bagi sang istri, cara bertanya seperti itu adalah cara bagi dia untuk selalu nyambung dengan suaminya. Jadi bukan soal jawabannya, tapi soalnya adalah dengan cara seperti itu dia merasa tersambung dengan suaminya gitu. Nah, jadi kok ngobrol itu kalau bagi kaum perempuan adalah cara untuk agar dirinya selalu tersambung dengan sang suami. Kemudian kalau tadi kaitannya dengan mertua ya, ini memang banyak sekali studi yang menunjukkan bahwa konflik menantu mertua yang paling banyak itu adalah antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Jadi lebih dari 60% konflik menantu perempuan,
konflik menantu mertua itu kejadiannya adalah menantu perempuan konflik dengan ibu mertuanya. Seperti yang tadi diceritakan itu juga konflik antara ibu mertua dengan menantu perempuan. Maka tugas suami adalah mendamaikan antara ibu kandungnya dengan istrinya. Jadi salah satu tugas suami itu adalah bagaimana agar ibu kandungnya itu bisa berdamai dengan istrinya. Kepada ibu dia bisa memberikan penjelasan-penjelasan, misalnya gini, konflik terjadi itu karena salah satu peluang terjadinya konflik antara menantu perempuan dengan ibu mertua itu karena misalnya ibu mertua terlalu intervensi teknis misalnya ya. Jadi hal-hal yang terlalu teknis diintervensi oleh sang ibu mertua. Cara masak, cara bersihkan rumah, cara ngurus perabotan rumah dan seterusnya gitu. Kadang-kadang intervensi itu terlalu teknis gitu. Nah, sehingga akhirnya sang istri itu merasa tidak nyaman dengan itu. Nah, jadi sang suami perannya adalah dia mendamaikan, ya, bagaimana dia menarasikan kepada ibunya tentang kebaikan istrinya, tetapi di sisi yang lain dia juga menarasikan kebaikan ibunya itu di depan istrinya. Jadi kalau sang istri merasa tidak nyaman dengan perlakuan ibunya, maka sang suami ini bisa menyampaikan kepada sang ibu supaya kemudian untuk urusan-urusan yang sifatnya sangat teknis itu sebaiknya ibu tidak perlu berkomentar atau tidak perlu memberikan penilaian supaya kemudian nanti tidak muncul konflik. Sebagaimana juga ketika yang terjadi adalah kalau misalnya sang suami ini melakukan atau sang suami ini menyampaikan ke istrinya, dia bisa mengajak kepada istrinya itu untuk mengambil sikap yang kita sebut sebagai kita hadapi bersama. Jadi yang disebut dengan kita hadapi bersama itu gini, kalau ada masalah dengan ibu mertua, maka ini kita hadapi bersama. Jangan menjadi sikap kamu sendiri. Jangan itu menjadi beban kamu sendiri, tapi kita hadapi bersama. Bagaimana caranya agar kita bisa bersikap dengan tepat ya kepada ibu mertuanya si istri itu. Sebab kalau misalnya sang istri itu kemudian mengambil sikap sendiri, itu bisa jadi akan menjadi tidak dia akan mengambil sikap yang sesuai dengan kondisi dirinya gitu ya. Jadi kalau dia memilih menarik diri, maka akhirnya dia menarik diri. Dia tidak mau lagi nerima ibu itu gitu. Itu kan jadi negatif nantinya. Tapi kalau kita katakan ini masalah kita hadapi bersama gitu. Maka sang istri paling tidak merasa dia dibela, dia dilindungi. Dia merasa mendapatkan satu pembelaan gitu dari sang suami itu. Nah, jadi kalau sang suaminya bisa bersikap dengan tepat, maka istrinya merasa dia dibela, dia dilindungi. Tapi sang ibu juga merasa tetap dihormati. Memang di sini letak kerumitan kalau terjadi konflik antara ibu mertua dengan menantu perempuan ya. Sang suami yang harus pandai untuk melakukan proses mediasi. Jadi kepada ibu tetap harus berbakti karena itu kewajiban ya, birrul walidain. Kepada istri dia harus membela dan melindungi sehingga akhirnya dua-duanya bisa mendapatkan haknya dengan baik gitu. Mungkin itu teman-teman sekalian, mohon dimaafkan ya kalau ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah karuniakan anak-anak yang soleh dan solihah. Allah berikan rezeki yang lancar dan penuh berkah. Allah berikan istiqomah di jalan Allah hingga akhir hayat yang indah. Husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak bisa berkumpul di jannah surganya Allah SWT. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, hatur nuhun pisan. Jazakumullah khairan Pak Ca atas semua penjelasannya, nasihatnya ya. Saya yakin sebetulnya masih banyak yang kita tanyakan kepada beliau, tapi karena waktu kita yang terbatas, terpaksa mungkin nanti akan ada parenting online berikutnya ya barangkali ya, insya Allah. Baik, mungkin sedikit saja. Nah, turnuhun Pak Ca, jazakumullah khair. Mungkin sedikit saja barangkali menambahkan atau mungkin mengingatkan dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya memang keluarga itu tentu saja harapannya ideal ya Pak Ca ya, suaminya soleh, istrinya solihah, anak-anak semuanya soleh dan solihah. Tapi ada tentu saja dalam kehidupan kita bahwa ada keluarga yang memang tidak ideal seperti itu. Istrinya ingin soleh, istrinya ingin suaminya soleh, ternyata tidak seperti itu. Atau begitu juga suaminya soleh, ternyata istrinya kurang soleh dan sebagainya. Maka tadi disampaikan oleh beliau, disampaikan oleh Pak Ca, maka fokuslah pada kebaikan-kebaikannya. Fokuslah pada apa yang telah diberikan oleh pasangan kita, apa yang telah diberikan oleh suami kita, apa yang telah diberikan oleh istri kita. Hargailah itu. Dan tetaplah berusaha untuk menerima suami kita atau menerima istri kita, menerima pasangan kita itu just the way you are gitu ya. Terimalah apa adanya suami kita sehingga kita bisa melihat bahwasanya suami kita memang ada kelebihannya, juga ada kekurangannya, sama seperti kita juga, pasti kita pun juga punya kekurangan. Nah, dari situlah mudah-mudahan kita terus memohon kepada Allah, terus merawat bagaimana dengan ketidakidealan itu kita masih terus bisa mempertahankan dengan cara masing-masing. Kalaupun jangan mengharapkan suami untuk, atau jangan mengharapkan pasangan kita untuk memperbaiki diri terlebih dahulu, tapi kita lakukan perbaikan itu lebih pada diri kita sendiri, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada suami, mencintai suami, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasangan kita, mencintai pasangan kita adalah karena Allah. Kata-kata cinta yang mudah-mudahan semakin kita biasa ucapkan, uhibbuka fillah kepada suami kita atau uhibbuki fillah kepada istri kita. Mudah-mudahan kita para suami dan istri, para ayah bunda bisa saling mencintai pasangan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan pertolongan, dengan perlindungan Allah, semoga rasa cinta itu terus dirawat, rasa tanggung jawab juga tetap diperbesar. Semoga kita bisa merawat rumah tangga kita, merawat cinta kita dengan suami, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan anak kita. Semoga bahagia sampai ke surga itu terwujud sampai pada akhirnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di parenting online ini sampai nanti semoga Allah menerima kita, Allah menyambut kita dengan kalimat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Cahyadi. Bagaimana disebutkan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga. Kalian dan istri-istri kalian akan dibahagiakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita semua, dengan pasangan kita, dengan anak cucu keturunan kita, semua dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semua diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini menyemangati kita dan semakin membuat kita mampu menjadi istri yang lebih solihah, suami yang lebih soleh, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih Ustadz Cahyadi Tahkaryawan atau Pak Ca, atur nuhun atas semua ilmunya. Jazakumullah khairan katsira. Dari saya Salmiah Rambe, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.